Oke, selamat datang semuanya. Coba bayangin deh, apa jadinya kalau kebiasaan merokok, sistem pendidikan, dan kualitas kepemimpinan di Indonesia itu ternyata semuanya saling terhubung. Hari ini, kita bakal mengurai sebuah argumen yang sangat kuat yang mengikat ketiganya dalam sebuah krisis yang mungkin nggak pernah kita sadari. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari skalanya dulu ya, biar kebayang seberapa besar masalah ini. Ada 64,4 juta perokok dewasa di Indonesia. Gini deh, angka itu lebih banyak dari total populasi satu negara kayak Korea Selatan. Banyak banget. Nah, kalau kita kerucutin lagi, khusus untuk pria dewasa, angkanya melonjak drastis jadi hampir 60%. Artinya, lebih dari separuh pria dewasa yang kita temui di sekitar kita, itu adalah perokok. Tapi, data yang ini nih yang benar-benar bikin khawatir. Ini bukan lagi soal orang dewasa. Lebih dari 30% anak-anak di Indonesia, kabarnya udah mulai merokok bahkan sebelum mereka genap umur 10 tahun. Coba, biarin angka itu meresap dulu. Sebelum 10 tahun. Nah, disinilah argumen utamanya muncul. Sumber yang kita bahas ini bilang cara kita melihat masalah ini selama ini tuh salah. Ini bukan sekedar angka statistik kesehatan masyarakat. Ini sebuah krisis perkembangan otak dalam skala nasional. Oke, mari kita bedah lebih dalam apa maksudnya. Oke, bagian pertama, krisis nasional yang tak terlihat. Kenapa sih ini lebih dari sekedar angka-angka tadi? Lanjut, serangan nikotin pada otak. Jadi, gimana ceritanya angka-angka tadi bisa berubah jadi masalah neurologis? Jawabannya ada di dalam zat adiktif ini, dan serangannya yang diam-diam ke otak yang masih berkembang. Jadi gini, ini bukan cuma kerusakan di permukaan ya. Nikotin tuh masuknya sampai ke level genetik. Coba bayangin, otak kita itu kayak komputer. Nah, nikotin itu bukan cuma install virus, tapi dia secara aktif nulis ulang source code-nya, mengubah cara kerja gen-gen yang paling penting untuk belajar dan berpikir. Dan yang lebih parahnya lagi, perjuangan ini bisa jadi udah kalah bahkan sebelum seorang anak lahir. Paparan asap rokok pasif di dalam kandungan itu artinya seorang bayi bisa terlahir dengan kondisi otak yang secara neurologis udah terganggu dari awal. Salah satu kerusakan utamanya itu namanya demyelinasi. Gampangnya gini deh, coba bayangin kabel-kabel listrik di otak kita. Nah, nikotin itu pelan-pelan ngelupasin lapisan pelindungnya, terutama di area korteks prefrontal, itu tuh pusat pengambilan keputusan kita. Akibatnya, ya korslet, kemampuan kita buat mikir jernih jadi terganggu. Dan disinilah letak ironi yang paling kejam. Coba deh lihat perbandingan ini. Nikotin itu secara spesifik menyerang CEO otak kita, bagian yang ngurusin pemikiran kritis, kontrol impuls, dan rencana jangka panjang. Anehnya, dia justru cenderung ngebiarin pustakawan otak kita, si hipokampus, yang tugasnya cuma ngapalin dan ingat-ingat fakta, relatif aman. Perbedaan ini penting banget, jadi ingat-ingat ya, karena ini bakal nyambung ke bagian selanjutnya. Lanjut bagian 3, sistem pendidikan yang memperparah. Nah, otak yang udah rentan ini kan akhirnya masuk ke sekolah. Dan disinilah kerentanan neurologis ini ketemu sama kaki tangan yang nggak disangka-sangka. Sistem pendidikan itu sendiri. Ingatkan analogi CEO dan pustakawan tadi? Nah, di sini masalahnya jadi double. Sistem pendidikan kita seringkali lebih menghargai kemampuan si pustakawan, yaitu menghafal fakta, tanggal, dan rumus. Jadi secara nggak sadar, sistem ini justru ngasih hadiah ke bagian otak yang selamat dari kerusakan nikotin. Sementara si CEO yang udah lemah malah diabaikan dan nggak dilatih sama sekali. Terus apa dong hasil akhirnya? Apa yang terjadi kalau seorang anak dengan otak yang terganggu nikotin ini tumbuh besar di dalam sistem pendidikan yang justru memperkuat kelemahannya? Lini masa ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Perjalanannya dimulai di dalam kandungan. Terus, pas umur 10, saat korteks prefrontal lagi berkembang-berkembangnya, dia mulai merokok. Di sekolah, dia malah bisa jadi berprestasi. Karena sistemnya kan ngehargain kemampuan hafalannya. Dan puncaknya, di umur 40, dia jadi seorang pemimpin. Tapi, pemimpin dengan kapasitas berpikir kritis yang secara biologis udah dilemahkan sejak awal. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang agak bikin gak nyaman ya. Kenapa sih keputusan jangka panjang yang baik tuh kayaknya susah banget diambil di negeri ini? Mungkin jawabannya ada di jalur perkembangan yang baru aja kita lihat. Dan inilah argumen pamungkasnya. Jadi, waktu kita ngelihat seorang pemimpin bikin keputusan yang cuma mikirin untung jangka pendek atau kelihatan kurang empati, mungkin itu bukan murni soal karakter atau moral. Mungkin
Kita itu lagi menyaksikan konsekuensi dari sebuah defisit neurologis. Kekurangan perangkat biologis untuk bisa melakukan perencanaan jangka panjang dan kontrol impuls yang efektif. Oke, bagian terakhir bukan moral tapi neurologis. Ini membawa kita pada kesimpulan yang paling menantang dari semuanya. Jadi, argumennya begini. Ketika kita melihat masalah-masalah kronis, seperti korupsi atau kebijakan yang nggak punya visi ke depan, kita kan seringnya melihat itu sebagai kegagalan moral. Tapi, gimana kalau itu bukan cerita utuhnya? Gimana kalau itu semua cuma gejala yang bisa diprediksi dari sebuah defisit neurologis yang udah kita bangun secara sistemik dari generasi ke generasi? Cara pandang baru ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar di akhir. Kalau masalahnya ternyata bukan cuma soal moral atau politik, tapi juga biologis. Apakah artinya solusi kita juga harus beda? Kalau akar masalahnya udah tertanam di dalam sirkuit otak, apa artinya itu bagi cara kita mendidik, cara kita memimpin, dan cara kita membangun masa depan bangsa ini?